Shalom, saya Evangelis Ramagung Sebodoli Optimis Survivor. Mulai kesempatan video kali ini, saya mau menyampaikan mengenai konsekuensi pemberita kabar baik. Nah, karena banyak yang tanya ke saya juga, Kak Agung, kok rajin-rajin banget sih terus bersaksi? Nah, kenapa saya rajin-rajin terus bersaksi hingga saat ini? Udah mau 4 tahun nih, ya saudara. Itu karena kenapa? Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik, ya, pasti dalam hidupnya dia akan bersaksi bagi Tuhan, bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan, apa yang sudah dialami dalam kehidupannya, dan itu menjadi bagian konsekuensi dari kehidupannya. Karena ketika orang tersebut mengalami perkara dahsyat dan ajaib dalam kehidupannya, dia pasti akan bersaksi, dan dia nggak akan bisa diam. Jadi dia akan menyaksikan kedahsyatan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Nah, kalau dalam firman Tuhan, contohnya nanti saudara boleh baca sendiri itu di kitab Yohanes pasal 4 tentang perempuan Samaria yang ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ketika Tuhan Yesus mau minum air karena dia merasa haus, dan perempuan Samaria ini mau menolong Tuhan Yesus dengan mengimbangkan air, ya, karena pada hakikatnya orang-orang Samaria itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang Yahudi, hukumnya seperti itu. Tetapi ketika perempuan ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus tahu kondisi yang sebenarnya dari perempuan ini, tapi Tuhan Yesus tidak menghakimi dia. Dan ketika perempuan ini merasa tidak dihakimi oleh Tuhan, malah justru perempuan ini diangkat oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan bisa menerima dia dengan segala kondisi yang terjadi dalam kehidupannya, maka dia kemudian bercerita bagi orang-orang yang ada di kota Samaria. Dampaknya apa? Hampir sebagian dari orang-orang di kota Samaria percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nanti teman-teman boleh baca sendiri di Yohanes pasal 4. Nah, ini ada satu ayat firman Tuhan lagi yang diingatkan. Itu di Roma 10 ayat 13 sampai 15. Bisa bacain aja ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi pertanyaannya, saudara mau nggak diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik? Karena Tuhan juga menciptakan dalam kehidupan kita, dari tubuh kita ada 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar dibandingkan banyak berbicara. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita berbicara, yaitu memberitakan kabar baik, membicarakan tentang firman Tuhan, bukan membicarakan sesuatu yang tidak penting atau bergosip, contohnya seperti itu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, kenapa Kak Agung kok tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan terus bersaksi? Karena saya secara pribadi sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan saya bagikan kesaksian itu, kedahsyatan Tuhan yang sudah saya alami kepada banyak orang, sehingga mereka pun juga bukan hanya termotivasi, tapi akhirnya boleh mereka mengenal dan mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Demikian video dari saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless you. Bye-bye.